BBCA lagi coba main cantik buat ngerangkul dan meyakinkan investor di tengah market yang lagi turun sih. Jadi ada beberapa poin. Pertama, BBCA kasih DPR yang cukup gede atau dividen payout ratio yang cukup gede untuk tahun buku 2025 ya, yaitu sekitar 72%. Ya, meskipun nilai kalau misal nanti dirupiahkan, sisa 281 rupiah per lembar setelah dikurangin interim gitu ya. Dan hari ini kumdate. Hari ini tanggal 27 Maret kumdate, jadi besok Senin tanggal 30 Maret itu udah ex-date. Jadi buat kalian yang punya BCA paling lambat hari ini per penutupan sesi hari ini ada di Porto, ya dapat hak dividen yang 281 rupiah per lembar itu. Kemudian poin yang kedua, ada buyback. Ada buyback yang eh, besarnya sekitar 5 triliun rupiah. Jadi ini sih tujuannya buat jagain harga sih ya. Kemudian yang ketiga adalah orang dalamnya, direksi lah ya. Itu ikutan beli nih. Ini ada beberapa kanal berita yang dari poin-poin tadi yang saya bahas. Kemudian yang berikutnya keempat itu ada potensi bagi dividen interim untuk tahun buku 2026 ini lebih dari satu kali. Jadi di tahun 2026 ini total total nasabah atau kok nasabah sih, investor ada potensi terima dividennya 3 kali ya, 2 kali interim, kemudian 1 kali final gitu sih. Mestinya sih beberapa poin yang tadi dibahas itu kan jadi katalis positif ya untuk BCA khususnya. Pertanyaannya adalah apakah market juga ngerespon positif? Kita akan bahas tuh. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community. Partner of Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG itu hari ini melemah 0,9%, jadinya tutup di 7097,06. Ya, lower high lower low candle-nya ada di area yang memungkinkan si area ini direspon jadi support. Setidaknya tadi sempat turun sampai ke 7070,21 dan ya membal dikit lah tutupan di 7097. Tapi belum enak nih. Meskipun candlenya jadi candle body kecil gitu ya, dengan shadow atas dan bawah yang juga kecil, ini nggak menunjukkan kalau IHSG udah selesai turunnya. Sekali lagi, tetap hati-hati karena tetap ada peluang IHSG ke bawah 7000 lagi, atau bahkan breakdown 6900, ngetes 6700, atau bahkan mungkin lebih bawah lagi gitu ya. Kecuali naiknya sampai ke atas 7527, setidaknya trend minornya ini selesai dan ada peluang rebound lebih tinggi, ngetes 8 ribuan lagi gitu sih. Karena sekarang belum, jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa diterapkan strategi antisipasinya, baik itu trailing stop, stop loss, take profit, ataupun mantengin gitu ya. Yang penting jangan telat jualan aja sih, biar nggak telat jualan aja. Kemudian berikutnya saham-saham yang udah kasih cuan untuk hari ini, ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya tentunya kayak biasa. Ada 3 saham yang mau saya bahas. Yang pertama energi. Ini saham tadi di spill waktu live trade pagi ya. Sebenarnya dari kemarin sih dibahas si energi, kemudian pagi-pagi juga dibahas kok energinya menolak turun ya. Malah tadi pagi itu naik nembus ke atas 1520 gitu kan. Terus ya oke lah, misalnya ada yang minat itu boleh dibeli kalau mau nge-swing agak-agak santai, stop loss di bawah 1420 gitu. Kemudian ternyata agak siang dikit lagi dia nge-swing lagi di time frame kecilnya ya, kemudian naik. Nah tadi waktu di spill itu sekitar di harga 1535 1540 sekitar itulah. Kemudian sempat naik sampai ke 1640, harusnya sempat exit atau sempat jualan atau bisa jualan dalam posisi profit gitu ya, apalagi hari ini hari Jumat. Jadi poinnya sih mau yang udah jualan ataupun belum, karena hari ini tutup di 1612 ya tetap happy cuan. Cuman buat yang masih ada barang, pasang trailing stop aja lah ya, biar aman lah, biar aman pasang trailing stopnya, setidaknya pasang di 1575 atau 1570.
trailing stop atau update stop lossnya ke sana, boleh supaya makin aman. Happy cuan energinya. Kemudian berikutnya ada PP. Jadi si PP strategi yang dari kemarin itu sih, dari kemarin dibahas ngantri sekitar 195, 196. Ini buat fast trade doang. Tadi pagi dijemput bahkan low-nya sampai 194 ya. Jadi harus 195 sih. 195 ding low-nya. Dijemput dan sempat membal ke 202. Setidaknya 200 tuh udah berapa kali disamperin situ. Setidaknya bahkan hari ini tutup di 200, harusnya ya sempat exit dalam posisi cuan. Buat yang masih ada barang sampai penutupan hari ini ya pasang trailing stop atau update stop loss di 198 dulu aja, karena strateginya buat fast trade dulu gitu ya. Kalau ternyata belinya pengennya nge-swing agak santai gitu ya, konsekuensinya stop loss kalau turun dan tutup di bawah 189. Itu untuk BP, happy cuan BP-nya. Yang ketiga ada net. Nah, ini yang lumayan nih cuannya. Net ini sebenarnya dari kemarin itu ceritanya ngantri di 75. Cuman setelah naik ke 82 kemudian kempes. Nah 75-nya nggak disamperin tuh sesi 2. Ternyata pagi tadi disamperin bahkan low-nya sampai 74. Nah buat yang ngantri di 75 mestinya dapat. Kemudian sempat naik sampai ke 102, mestinya juga bisa jualan dalam posisi profit. Intinya sih ini happy cuan lah ini netnya, NETV, net TV. Kemudian kalau masih ada barang ya, sampai penutupan hari ini, karena hari ini tutup di 92 ya, happy cuan, masih cuan. Tapi karena di sini ada rejection kemudian nge-breakdown gitu ya, 95 nya di breakdown, ini bearish yang moving di 15 menit sih. Kemudian di breakdown tutupannya ternyata turun. Nggak ada salahnya besok Senin tanggal 30 tuh kalau buka mau TP-TP dulu boleh. Karena kalau kita lihat dari sini nih ada potensi bikin range sideways dulu, entah range-nya menyempit atau enggak. Yang jelas area 97-an, 97 100 itu masih berpeluang jadi resisten, dan hari ini direspon jadi resisten gitu ya. Happy cuan NETV-nya. Kemudian kita bahas stock ideas kemarin ada beberapa, ada 3. Yang pertama Astra, strateginya ngantri 600 6125, dan mestinya buat yang ngantri kemarin sore waktu market tutup atau tadi pagi bikin antriannya udah dapat nih, karena hari ini tutup di 6125 dan tadi sempat turun sampai ke 6050. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu, masih aman selama nggak turun dan tutup di bawah 5675, masih oke lah disimpan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membal, karena hari ini merah. Kemudian volumenya juga kecil, membal, dan target TP1 ada di 7150, 7175, 700-an lah ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian yang kedua ada PKSL, ini juga harusnya udah dapat barang karena strateginya kemarin ngantri di 103 belinya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 96. Mungkin ada yang cuman di tektokin gitu ya, nggak ada salahnya juga, karena ya ujung-ujungnya yang penting cari cuan ya, market lagi gini juga. 103 102, kemudian tadi sempat naik sampai ke 105 104 pun dijual juga nggak masalah. Poinnya buat yang lagi yang strateginya atau tradingnya atau belinya pengen nge-swing agak santai ya, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 95 gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke 120-an ini. Next ada Java. Nah yang ini belum dapat barang, malah dia membal ya, meskipun masih merah, melemah 0,8%. Kemarin strateginya ngantri 23 20 22 20, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2140. Meskipun kemarin juga dibahas 2410 2420 itu adalah area beli. Jadi buat yang antri di 3 level mulai dari atas ya, 2420 atau 2410, kemudian yang tengah 2320 dan yang bawah 2220. Yang atas tuh 2420-nya dapat tuh. Ya, ada floating profit sih. Buat yang belum punya barang dan masih pengen entry di bawah, boleh, nggak masalah. Tapi kalau ternyata nyampe 2700 duluan ya udah di cancel aja dulu ya. Sebelum nyamperin order beli dan nyampe 2700 duluan, cancel dulu aja strateginya gitu ya. Kemudian kita bahas si BCA. Jadi ya BCA kalau bisa dibilang ini opini pribadi saya ya, dia lagi main cantik sih. Kemudian lagi lagi apa namanya, lagi berusaha narik hati investor gitu. Dan ini cara-cara cerdiknya si BCA, termasuk tanda kutip orang-orang dalamnya gitu ya. Karena kita tahu
BBCA ini terkenal kalau kalau kita ngelihat dividennya dan kita ambil dividen yieldnya, atau kita lihat dividen yieldnya, ini dividen yieldnya BCA yang paling kecil dibandingkan dengan 3 bank besar lainnya, yaitu Bank Rakyat, Bank Negara, dan Bank Mandiri. Tapi belakangan ini muncul berita kalau BCA itu, ini berita lama sih, berita lama, muncul berita kalau dia kasih sinyal bakal tebar dividen interim 3 kali malah untuk tahun buku 2026 gitu ya. Ini sih banyak, dan total-totalan bisa lumayan nantinya kalau misalnya beneran segitu. Setelah itu, setelah muncul berita kayak gini, kemudian ada ya bakal apa namanya, bakal ada buyback yang rencana yang jadwalnya itu akan dilakukan selama 12 bulan sejak disetujuinya rencana shares buyback oleh RUPS tahunan ya. Nih, nilainya sebesar 5 triliun. Kemudian yang ketiga, ini yang paling baru, kemarin muncul beritanya, direksi lah ya, orang-orang dalam lah, tanda kutip orang-orang dalam BCA juga beliin tuh si BCA. Jadi dari rentetan berita ini, opini saya pribadi menyimpulkan kalau si BCA ini lagi pengen main cantik, lagi pengen narik minat atau ya, narik hati investor di tengah market yang lagi bearish ya, lagi gonjang-ganjing kayak gini. Dan dengan apa ya, secara implisit lah dia mau bilang, ini saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik aja gitu, dan beli BCA juga masih aman gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah market juga merespon hal positif yang sama sesuai dengan berita-berita atau vibes berita-berita yang udah muncul sejak pertengahan Maret lalu ya, awal menjelang pertengahan Maret lalu. Kita akan lihat dari sisi teknikalnya seperti biasa, karena ya kita mau lihat respon marketnya kan. Kita lihat dari sisi teknikalnya si BBCA nih. Nah, ternyata sejak berita muncul potensi ada dividen interim lebih dari 1 kali itu kan, di beritanya muncul 12 Maret ya. Ternyata harga saham BCA tetap turun-turun aja. Nggak naik, meskipun ya ketahan lah di apa namanya, di level 6.600-an. Maksudnya nggak bertahan di bawah itu, karena ya waktu market lagi panik di akhir-akhir Januari kemarin itu kan sempat ke 6375 tuh turunnya, cuman ya tutupnya naik lagi kan. Sekarang ini masih bertahan di atas 6600-an. Secara kalau kita lihat di sini dibilang ada setup, ya di sini ada setup. Kemudian sekarang ini juga hitungannya area beli selama BCA nggak turun dan tutup di bawah 6375. Setup ini masih bisa dipakai gitu ya. Jadi buat yang pengen beli BCA, ya ini area beli. Entah itu tujuan belinya hanya untuk trading atau pengen incer dividennya gitu ya. Kalau yang mau incer dividennya, dividen final untuk tahun buku 2025 itu cum date dividennya di tanggal 27 Maret. Berarti ya per video ini dibuat mestinya udah punya barang buat yang pengen incer dividen final di tahun buku 2025. Buat yang belum beli ya berarti nggak dapat hak dividennya kalau baru beli tanggal 30. Nah, yang perlu diwaspadai adalah tanggal 30 hari Senin besok ini ada potensi ya turun-turun dikit gitu lah ya. Itulah, kita lihat hari Senin apakah si BCA turun dan breakdown 6375. Secara hari ini di tanggal cum date untuk dividen finalnya sebesar, ya kalau udah dikurangin interim ya, sebesar 281 rupiah, 281 rupiah per lembar. Ini hari ini merah nih, hari ini malah turun, melemah 2,5% dibandingkan penutupan kemarin tuh si BCA-nya ya. Kalau kita zoom out, misal ternyata BCA lanjut turun breakdown berapa nih angkanya, lupa lagi, 6375, maka level selanjutnya yang perlu, atau area selanjutnya yang perlu dipantau adalah 5.900-an. 5.900 itu ya, area ini perlu dipantau. Atau mau langsung ngantri situ buat BCA lovers, silahkan. Gitu sih ya, kurang lebih sih BCA-nya kayak gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian selanjutnya kita bahas
saham yang ada di dalam list stock ideas untuk hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa langsung masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama, Bull lagi nih. Si Bull gini ceritanya. Dia turun dari puncak di Januari sampai sekarang bisa dibilang ada downtrend karena memang faktanya zigzag harganya ada lower high dan lower low. Kemudian bisa dibilang downtrend sejak Januari 2026 sampai sekarang. Bahkan downtrend minornya juga belum selesai. Tapi struktur eksternalnya ini kalau kita lihat strukturnya lebih panjang, dia masih uptrend. Dan dia membal di beberapa hari yang lalu nih ya. Membal tuh dari area yang menarik sekali nih, areanya oke untuk jadi area beli, dan memang area yang memungkinkan sekali untuk direspon jadi area support. Areanya area yang ditandain warna hijau ini ya, kotak hijau. Udah membal nih, sekarang tutup di 340, merah melemah 1,2% dibandingkan penutupan kemarin. Jadi buat yang belum punya barang, ini boleh sih pakai strategi atau pakai swing yang ada di intraday-nya nih. Singkat cerita di intraday-nya sih ada setup lah ya, minimal dominant break, dan strateginya boleh ngantri di 330 dan 318, mau bagi dua, mau satu aja taruh order di satu level doang atau dibagi dua, boleh-boleh aja, silahkan bebas. Yang jelas stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 304 dan target TP1 di 390. Jadi strateginya kayak gitu dulu. Buat yang udah punya barang, hold dulu nggak apa-apa, nggak perlu nambah dulu, nggak masalah. Kemudian berikutnya yang kedua, HRTA. HRTA juga membal dari area yang menarik, area base dari rally, kemudian bikin base, kemudian rally. Nah base-nya ini base-nya ini kebentuk waktu dia coba nge-breakout ya resisten minor lah di sini ya. Kemudian kalau dilihat dari strukturnya ini masih uptrend selama nggak turun dan tutup di bawah 1885. Ini uptrendnya masih belum selesai, cuman uptrend minornya doang ini yang kemarin selesai karena turun ke bawah 2770 di tanggal 6 Maret ya. Kemudian berpotensi terkoreksi lebih dalam dan ya nyamperin area-area yang masih sangat mungkin direspon jadi support, kemudian membal dan masih di sekitar area beli itu tuh. Jadi buat yang minat pengen beli HRTA dan belum punya barang ya, yang udah punya mah hold dulu nggak apa-apa. Ngantri di 2350 belinya boleh, nggak apa-apa. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2220 dan targetnya nggak incar target terlalu banyak dulu ya, 2700-an dulu. Oke lah di area-area itu dulu ya. Hati-hati dulu di sekitar 2600. Dan kalau misalnya ada rejection nggak nyampe 2720 terus 2600 lebih dikit ada rejection, buru-buru aja pasang trailing stop atau update stop lossnya duluan, atau mau TP-TP sebagian dulu juga boleh gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ada Crush. Nah Crush beberapa hari terakhir itu rebound ya, 1, 2, 3, 4, berarti mulai dari sebelum libur lebaran nih dia rebound membal. Posisi harganya menarik kalau kita zoom out, kelihatan si Crush tes area-area support ya, area support di tes, kemudian si Crush rebound. Singkat cerita dengan hari ini tutup di 298, ada dominant break yang kebentuk, jadi ada setup lah yang bisa dimanfaatkan ya. Memang kalau kita anggap atau kita lihat downtrend minor lah setidaknya, belum ada tanda kalau downtrend minornya selesai, tapi ada peluang kalau Crush itu naik atas 320-an. Jadi buat yang minat beli Crush, ngantri di 282 boleh, 284, 282 boleh lah, atau 284 dan 276 juga boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 268 gitu ya. Dan target TP1 ada di 316, 318. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.